kalian hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Karena itu memang yang kita semuanya harapkan ya. Nah, di rubrik keluarga kita saat ini kita akan berbicara banyak tentang bagaimana kita bisa bekerja sama di dalam keluarga. Apalagi bagi mereka yang masih pengantin baru ya. Iya. Masih kan nggak dulu waktu kita pengantin baru? Ya biasa kita saling memperhatikan ya satu sama lain ya. Namun biasanya lama-kelamaan mungkin perlu juga perhatian itu sehingga kita akan merasakan nyaman di dalam hubungan kita. Biasanya memang setiap pengantin baru itu semua orang pas rasa-rasanya seperti dunia hanya berdua itu sih ini ya. Jadi masing-masing saling memperhatikan satu sama lain, saling peduli satu sama lain ya, saling berbagi, saling membantu, kadang-kadang seperti itu juga ya. Ya, dan biasanya memang di awal-awal pernikahan itu kan biasanya mulai dari nol ya, istilahnya dana terbatas, kemudian pekerjaan mungkin masih baru atau kadang masih cari-cari juga ya, masih cari-cari pekerjaan gitu ya, belum mantap lah istilahnya pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi berharap itu tidak menghalangi kita sebagai pasangan muda untuk tetap memberanikan diri untuk menjalani kehidupan pernikahan kita dengan bahagia ya. Oke, jadi memang harus terus dipelihara kebersamaan, harus selalu dijaga dan terus dilakukan. Sebetulnya awal waktu menikah itu kesempatan kita untuk belajar, ya, kemudian itu modal sih buat kita untuk di masa yang akan datang seterusnya gitu ya. Ya. Karena kadang-kadang kebanyakan orang itu berpikiran gitu ya bahwa ketika kita menikah itu semuanya akan berjalan dengan menyenangkan, baik-baik saja, nggak ada masalah dan lain sebagainya. Seperti di awal. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ya, dalam setiap hubungan itu pasti ada masalah, ada persoalan dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai itu menghalangi kita untuk menjadi bahagia, karena bahagia itu adalah pilihan ya. Jangan sampai mengganggu hubungan kita ya. Hubungan suami istri. Ya. Terlepas dari seperti yang kami bilang di awal tadi, seringkali ketika di awal pernikahan atau mungkin setelah bertahun-tahun menikah itu juga masih saja sering terjadi ya. Kadang-kadang perekonomian kita belum stabil ya, keuangan masih pas-pasan seperti itu ya, dan kadang-kadang di tengah-tengah usia pernikahan kita ada banyak hal yang bisa saja terjadi, seperti misalnya di masa pandemi ini apalagi ya, banyak ya, karena memang di mana-mana ekonomi kurang bagus, banyak yang akhirnya di PHK atau mungkin kehilangan pekerjaan, atau mungkin yang memiliki usaha sendiri pun banyak yang bangkrut gitu ya. Dan kadang-kadang itu memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan rumah tangga. Ya, mengganggu kehidupan keluarga, ya, rumah tangga juga ya. Karena mungkin ya itu tekanan, dan memang sebetulnya itu juga harus diambil hikmatnya. Kita harus belajar di dalam saat kita menghadapi semua tantangan kita, semua cobaan kita, khususnya dalam berkeluarga kita ya, menjalani kehidupan keluarga kita. Ya, jadi terlepas dari kita punya uang atau bahkan nggak punya uang sama sekali, kalau kita memilih untuk bahagia ya kita akan tetap bahagia gitu ya. Jadi jangan jadikan alasan nggak punya uang dan lain sebagainya terus bertengkar, terus diem-dieman, terus jadi gak nyaman dalam keluarga. Jangan sampai seperti itu terjadi ya. Itu siapa yang memilih? Bukan orang tua kita sendiri yang memilih seperti itu ya. Jadi sebagai pasangan kita tetap harus saling menjaga ya hubungan kita dengan baik, terlepas dari apapun yang terjadi ya. Dan di rubrik keluarga kali ini kita akan bersama-sama apa yang bisa kita lakukan sebagai pasangan untuk bisa melakukan kegiatan bersama ya, dan itu bukan hanya meringankan pekerjaan, tapi itu juga bisa memupuk rasa cinta di antara kita ya.
jalin hubungan baik terus menerus. Ya, karena memang segala sesuatunya itu harus dilakukan bersama sebagai pasangan ya. Jangan hanya mengandalkan istri saja misalnya untuk pekerjaan rumah gitu ya, karena memang suami kan udah bekerja, udah cari uang gitu, jadi istri semua yang melakukan pekerjaan di rumah ya. Nggak demikian juga gitu ya. Jadi apa namanya, suami bisa membantu juga seperti itu, dan itu akan lebih akrab, lebih nyaman gitu ya. Dan saat kita lakukan pekerjaan bersama itu adalah saat yang paling tepat kita untuk membicarakan banyak hal, termasuk apa namanya masalah yang ada mungkin dalam keluarga kita gitu, atau mungkin bagi pasangan muda ya gimana caranya kita bisa lebih mendekatkan diri sebagai pasangan. Ya, jadi memang setiap hal yang dikerjakan, apakah itu dari istri yang sedang dia kerjakan ataupun suami yang sedang kerjakan, sebisa mungkin kalau memang itu ketika kita membutuhkan bantuan, ini sudah menjadi sebuah tujuan bersama gitu ya, untuk menyelesaikannya. Ketika kita mengalami ada sesuatu yang kurang dan ada sesuatu yang harus diperbaiki, ketika kita sebisa mungkin kita lakukan berdua, bersama-sama kita lakukan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan segala apa yang kita kerjakan ya, untuk keberlangsungan keluarga kita. Dan memang sebenarnya komunikasi itu yang paling penting ya. Jadi sebenarnya saat kita melakukan pekerjaan bersama itu adalah saat yang paling tepat kita melakukan komunikasi, karena memang santai gitu ya, nggak terlalu, momennya nggak terlalu serius gitu seperti itu ya. Kita bisa bercanda, kita bisa ya melakukan apapun dengan lebih santai, lebih nyaman. Dan biasanya kalau kita dalam keadaan lebih santai itu ketika ada unek-unek gitu ya, atau ada sesuatu yang mau disampaikan itu lebih nyaman. Jadi hindari keegoisan kita ya, jalin terus kerjasama, karena memang setiap pekerjaan yang kita lakukan, contohnya seorang istri bekerja melakukan sesuatu di rumah, membersihkan lantai, masak, ya, mencuci dan sebagainya. Nah, ketika ada waktu yang mungkin kita bisa bantu sebagai suami, contohnya kita bisa lakukan agar mungkin bisa semuanya bisa cepat selesai ya. Dan nanti tinggal kita menikmati berdua setelah pekerjaan selesai, di pagi hari selesai ya. Dan itu pasti sangat nyaman sekali ya untuk kita lakukan ketika itu kita lakukan berdua ya. Di samping pekerjaan cepat selesai, kita punya waktu longgar yang lebih banyak ya. Apalagi seperti saat ini ya, hari libur gitu ya, kita bisa melakukan pekerjaan bersama seperti yang sekarang sedang akan kami lakukan bersama. Dan itu memang biasa kami lakukan bersama adalah mencuci baju bersama ya. Bukan hanya menghasilkan gitu ya, tapi ini adalah saat-saat dimana kita bisa tadi ketika ada sesuatu yang mau disampaikan sebagai pasangan, kita bisa lakukan bersama-sama saat kita melakukan pekerjaan ini bersama. Karena memang kita perlu untuk saling bekerja sama, ini perlu untuk kita lakukan ya. Ya, saat pagi kalau pas hari libur ya, walaupun kalian mungkin ada mesin cuci di rumah seperti itu, tapi ada salahnya ya kapan-kapan gitu ya, kita bareng-bareng yuk gitu ya, mengenang masa-masa ketika dulu masih pengantin baru ya. Ketika semuanya masih serba terbatas, keuangan terbatas. Bagi Anda yang pengantin baru, mungkin Anda pernah mengalami seperti ini ya. Ya, lakukan terus sampai Anda terus di kehidupan Anda, keberlangsungan Anda berdua, suami istri. Ya, karena memang saat-saat seperti ini itu saat-saat yang paling tepat kita untuk bicara banyak gitu ya dengan pasangan kita ya. Dan kita juga bisa Betul. asik kan ya, kita bisa lebih relax lah istilahnya ya, semuanya bisa dilakukan dengan lebih santai gitu ya. Dan kalian pasti akan sangat menikmati kalau membiasakan diri untuk melakukan pekerjaan bersama-sama ya, termasuk
dilakukan berdua, selain asyik juga Ya. akan cepat selesai tentunya. Dan bukan hanya mencuci bersama saja yang bisa kita lakukan, ada banyak ya tentu saja yang bisa kita lakukan sebagai pasangan, dan itu penting untuk kita lakukan di sepanjang usia pernikahan kita ya. Untuk apa sih? Kenapa kita harus selalu melakukannya bersama sebagai pasangan? Untuk apa? Untuk apa? Ya, agar tadi bisa cepat selesai, terus jalin hubungan terus menerus dengan lebih baik ke depannya, dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan nantinya buat kita. Ya, segala sesuatu ada dikomunikasikan, seperti hal semacam ini kita bisa sambil ngobrol gitu sebetulnya ya. Berbicara mengenai kemajuan kita, mengenai bagaimana mengenai anak-anak, apa permasalahan dalam keluarga, masalah dengan anak-anak kita, itu kita bahas bersama berdua dengan istri, suami dan istri ya. Nah, itu memang menjadi sebuah tanggung jawab kita ya, yang seharusnya memang dilakukan seperti itu agar kita bahagia hidupnya ya bersama keluarga kita ya. Dan dalam hitungan yang sangat-sangat tidak lama kita sudah menyelesaikan cucian kita. Tidak kita jemur ya. Oke, kita akan jemur berdua juga dong tentu saja. Hai sahabat, sudah selesai ya tadi karena memang dilakukan bersama-sama. Jadi semuanya tepat ya. Dan pastinya asik ya. Ya, menikmati kebersamaan Iya. bersama istri. Jadi setelah mencuci, sekarang waktunya kita untuk menjemur. Oke. Pastinya asik ya, karena memang semuanya dilakukan bersama. Wow. Jadi mungkin anak-anak juga bisa lihat ketika kita melakukan seperti ini, karena ini menjadikan sebuah contoh untuk anak-anak kita agar mereka juga nanti di kelak usia dewasa menikah bisa lakukan seperti hal yang sama seperti itu. Ini kesempatan kita apa namanya untuk melakukan pekerjaan saudara bersama-sama. Jadi setelah tadi kita mencuci, kemudian kita apa namanya menjemur, nanti kita akan melakukan pekerjaan bersama lagi. Kita akan coba untuk membersihkan rumah dan tentu saja udah lapar kan ya, kita mau coba masak bersama ya. Oke, makasih sahabat ya. Satu lagi. Kita akan membersihkan rumah dulu dan baru setelah itu kalau perut sudah kosong kita akan masak bersama ya. Tadi udah nyuci ya, udah nyuci bareng, terus kita jemur juga baju bareng, dan itu waktu menyenangkan sekali. Kalian juga bisa melakukannya ya, karena memang ini apa edukasi khususnya bagi pengantin baru ya. Jadi jangan ngeluh ya kalau aduh nggak punya mesin cuci, aduh nggak ada duit dan lain sebagainya. Karena kalau kita lakukan bersama-sama, jadi sebelum kalian berangkat bekerja ya, sebelum melakukan aktivitas kalian bisa lakukan itu, atau mungkin pas hari libur ya, hari libur kita bisa lakukan itu bersama-sama. Jadi setelah mencuci, setelah menjemur, sekarang kita akan berbagi tugas untuk membersihkan rumah. Bersihkan rumah. Saya bersih-bersih ya dari debu-debu, terus lap-lap ya. Dan nanti saya akan menyapu dan mengepel lantai ya, seperti itu. Dan nanti setelah
setelah kita melakukan aktivitas ini, tadi sudah mencuci, sudah menjemur, sudah bersih-bersih rumah, pastinya pasti melelahkan dan perut kita pasti sudah keroncongan. Jadi nanti setelah itu kita akan masak bersama dan kita akan makan, dan setelah itu jemuran sudah kering, saatnya untuk setrika ya. Ya pekerjaan rumah memang seperti itu, makanya kalau suami hanya melimpahkan semuanya kepada istri, kasihan juga ya. Jadi pas hari libur itu bisa melakukan bersama ya. Jika ada kesempatan bisa dilakukan bersama. Oke, sekarang kita akan bersihkan rumah bersama ya, dan itu pasti akan sangat menyenangkan. Oke, sahabat, sekarang saya akan melakukan tugas saya untuk membersihkan beberapa yang kotor, dari debu ya, di meja, kursi. Karena memang kalau rumah setiap hari itu biasanya suka ada banyak debu, apalagi kalau di pinggir jalan ya, yang rumah pinggir jalan itu setiap hari itu pasti akan ada debunya, jadi harus dibersihkan. Dan itu mungkin jadi tugas kita sebagai orang tua ya di rumah, karena mungkin anak-anak belum paham mengenai pekerjaan mereka untuk kebersihan rumah ya, walaupun kita sekarang sedang mengajarkan mereka nih untuk menjadi teladan. Ini karena memang ini banyak debu setiap hari, dan ini meja kursi kan biasanya kalau ada anak-anak makan di sini, sebuk-sebuknya, sisa-sisanya ada jatuh sedikit, nah kita bersihkan juga ya. Tuh suka ada tuh, ataupun pas lagi makan anak-anak di sini. Ya. Ini jadi juga di bawah nih sebetulnya ada beberapa kotoran dari makanan apalagi di meja. Oke. Ini nanti bagian istri saya akan melakukan membersihkan lantai, sapu dan juga pel. Saya sekarang lagi membersihkan kursi dan meja. Ini ada sedikit ya, ini Anda bisa gunakan kanebo juga untuk bersihkan, khususnya juga di bagian kaca ya. Ini ya di kaca meja ini. Ya, ini mungkin pekerjaan yang sederhana sebetulnya ya, tapi memiliki manfaat yang luar biasa buat kenyamanan keluarga kita. Karena kalau kita bersih, kita akan merasakan nyaman, dan juga tentunya kesehatan kita juga dibantu dengan kebersihan kita. Lakukan kerjaan seperti ini setiap hari, ataupun jadi sebuah kebiasaan nantinya kalau kita membersihkan rumah. Dan kita juga nanti ketika anak-anak pulang sekolah dan tugas sekolah mereka, pekerjaan rumah sudah selesai, kita coba bantu mereka juga untuk mengajar mereka untuk kebersihan dalam rumah kita, lingkungan kita sendiri ya. Oke, karena di bagian atas ini sudah bersih meja. Nah, nanti tinggal bagian bawah di lantai. Ini kan lantai masih kotor dari kotoran-kotoran yang tadi saya bersihkan di meja, di kursi. Jadi tinggal nanti istri saya membersihkannya. Oke.
suami saya membersihkan meja, kursi. Tentunya banyak debu ya. Jadi sekarang giliran saya untuk menyapu dan mengepel lantai. Karena memang harus dilakukan semuanya itu bersama sebagai sebuah keluarga. Gak bisa kita mengharapkan satu orang saja untuk melakukan semuanya. Karena kalau kita lakukan bersama, itu pastinya jauh lebih meringankan beban kita dan lebih nyaman ya. Kita juga bisa mengajarkan kalau nantinya sudah punya anak, tanggung jawab untuk juga belajar ya, sesuai dengan usianya ya, untuk belajar membersihkan rumah gitu ya, yang sederhana saja gitu, seperti mengelap meja. Itu kan mudah sekali ya dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, nanti kalau sudah semakin besar, mulai ajarin mereka untuk penyapu juga seperti itu, agar mereka tahu bagaimana caranya menjaga kebersihan rumah. Dan juga selalu usahakan selain di luar rumah itu ada tempat sampah, juga ada tempat sampah kering ya di dalam. Jadi kalau mereka habis nyemil, kan biasanya kalau anak-anak itu suka nyemil seperti itu, agar mereka membuang sampahnya itu di tempat sampah gitu ya, bukan taruh sembarangan saja gitu. Karena kalau semuanya sudah serba teratur, akan lebih memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan kita. Jadi nggak terlalu kotor lah istilahnya rumah, tinggal hanya debu-debu saja seperti itu. Dan itu akan membuat kita dan keluarga merasa lebih nyaman untuk tinggal di dalam rumah kalau rumah bersih ya. Seperti itu. Jadi kita bisa membiasakan diri, dan juga kalau udah punya anak-anak tadi, membantu mereka agar mereka rajin membersihkan rumah dan melakukan pekerjaan sesuai dengan tingkat usia mereka ya. Oke sahabat, setelah tadi sudah kita sapu dari debu ya, udah bersih lah seperti itu. Sekarang saatnya kita untuk lantai ya, biar lebih bersih lagi, biar lebih nyaman juga buat keluarga tinggal di dalam rumah. Karena rumah yang bersih itu pastinya akan jadi rumah yang sehat. Dan kalau rumah kita bersih dan rumah kita sehat, itu adalah tempat yang paling nyaman untuk keluarga tinggal. Dan pastinya kita semuanya akan betah di rumah ya. Jadi jadikan rumah itu tempat yang paling nyaman bagi keluarga kita, sehingga kita bisa melakukan semua aktivitas kita dengan baik ya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini kan, semua kegiatan itu banyak dilakukan di dalam rumah kan ya. Sehingga kita harus menciptakan suasana rumah yang pastinya kalau bersih itu sehat ya. Dan kita akan buat senyaman mungkin rumah kita, sehingga semua anggota keluarga betah untuk tinggal di rumah. Selain lebih menyehatkan, kalau kita sering beraktivitas di rumah, juga lebih hemat ya, karena kita nggak usah keluar banyak ongkos ya kalau semua kegiatan bisa kita lakukan dari rumah seperti itu. Dan juga pastinya lebih aman, karena kita bisa mengawasi anak-anak kita selalu saat tinggal di dalam rumah. Nah, sudah selesai ya sahabat untuk melakukan semua kegiatan dan aktivitas kita hari ini. Perut udah keroncongan nih, dan saatnya bersama dengan suami saya akan memasak bersama ya, untuk dapat mengisi perut kita. Dan pastinya cara memasak bersama itu akan sangat menyenangkan ya. Dan nanti setelah memasak, jemuran sudah kering, saatnya untuk menyetrika ya. Hai sahabat, sekarang kita udah lapar kan tadi setelah mencuci, terus jemur, bersihkan rumah. Sekarang saatnya kita untuk makan ya. Tapi sebelum makan kan tentunya harus masak nih ya. Nah sekarang nih lagi masak sayur kesukaan suami ya. Apa sih kesukaan suami saya? Coba lihatin sayur apa sih?
sayur ini kesukaan saya, sayur kacang merah ya. Jadi saya memang sejak kecil ibu saya sering masak sayur kacang, dan saya suka waktu saya kecil juga, sampai sekarang masih keterusan, masih suka juga masakan ibu saya mengenai sayur kacang, dan dilanjutin sama istri saya untuk masak sayur kacang ini, dan ya terus sampai sekarang. Ya, dan sayur kacang itu biasanya pantesnya sama bala-bala ya. Nah, bala-bala, Ya. bakwan. Kalau bahasa Sundanya bala-bala. Oke. Karena memang ini banyak sayurannya kan, menyehatkan juga ya. Bala-bala sama sayur kacang, cocok ya. Ditambah sambal, unik. Mantap ya. Ya itu udah matang, bisa disajikan nanti di sana ya buat kita makan. Terus sebenarnya nih saya mau kasih challenge nih buat suami saya ya, karena ada lele, dan itu biasanya kalau lagi dimasak itu minyaknya bisa cukup menggemparkan ya kan. Makanya coba deh suami saya bisa nggak goreng lele. Wah, goreng lele. Ya, Oke. coba ya, tapi hati-hati loh ya. Siap. Karena memang nanti apinya itu akan Panas. ya, so. Kalau sudah ada cukup buat makan siang kita. Sahabat pastinya suka ya kan? Dan ini memang sudah sangat-sangat menyehatkan. Sayur kacang kesukaan saya. Terima Ya. kasih, Ya, bisa Bunda. selain sayur kacang, kita juga pelengkapnya ini bala-bala. Bakwan atau di Bandung disebutnya bala-bala. Ya. Selanjutnya lele ya, dan suami saya yang akan coba untuk menggorengnya. Karena memang ini pastinya akan sedikit menggemparkan ya, karena biasanya minyaknya akan coba deh, bisa nggak ya dia terima challenge ini. Suami saya berbisik kepada saya, ada tutupnya nggak? Ya namanya juga challenge ya gitu ya. Jadi berani nggak dia nanti ya? Ini untuk menangkal minyak. Kalau putus-putus. Ya, hati-hati ya, nanti kena kulit ya. Ya biasanya juga yang bisa dilakukan biasanya kan kalau pemula yang nggak pernah masak atau goreng ikan itu biasanya kalau apinya mulai menakutkan langsung tinggal pergi ya. Langsung lari jauh. Ini sudah mulai agak mengering dan mulai menembaki saya. Ini kompornya, katelnya, wajannya. Ini biarkan kering dulu. Dan ini tameng saya biar tidak kena cipratan minyak, karena kalau goreng lele biasanya banyak cipratan dari minyak, kayak lagi main petasan. Jadi challenge ya. Dan inilah mungkin seorang ibu ya, kalau masak challenge-nya juga seperti ini, mungkin setiap hari juga. Kalau pas lagi masak goreng-gorengan, Hati-hati. Kecilin apinya atau mau dibalik lagi.
muda ya, kalau pengantin baru kalian juga bisa melakukan kegiatan memasak bersama ini. Ya, mungkin bisa dibikin artinya dibalik atau gosong, bisa nggak? Kesini dulu, ini aku masukin dulu bisa dibalik ya. Karena kan pakainya gosong karena memang suami saya belum profesional. Jadi gak tega juga saya nanti kalau kecipratan minyak kulitnya. Ya coba dibalik dulu atau gimana silakan. Oke. Ya sahabat, tapi kegiatan seperti ini bisa dilakukan bersama sebagai pasangan, bukan hanya mengasihkan, tapi pastinya nanti masakan akan terasa lebih enak ya, nikmat, karena memang buatan sendiri lah ya istilahnya, ya kan? Ya. Udah dibalik semua? Ya. Ya, bisa lagi dinyalain lagi biar tadi biar takutnya kan pas dibalik itu minyaknya itu kan sayang juga kulit suami saya nanti tercederai Betul. oleh percikan minyak panas dan Ini tameng saya harus digunakan lagi. ya. Jadi sahabat ya, biasakan untuk selalu makan makanan yang sehat ya, dan tentu saja makanan di rumah yang diolah sendiri itu pastinya lebih sehat kan ya, seperti itu. Jadi biasain untuk selalu memasak makanan yang sehat di rumah ya, untuk keluarga pastinya kita ingin ya yang terbaik ya, dan di saat memungkinkan ya, atau mungkin di saat-saat liburan acara memasak bersama ini bisa dilakukan sebagai saat dimana kita bisa melakukan kebersamaan sebagai pasangan ya. Kami karena memang lagi goreng ikan, jadi ekspresinya pastinya ada takut-takut kecipratan minyak ya. Apalagi biasanya bagi yang baru pertama kali masak ikan itu biasanya heboh ya. Ya, kadang-kadang ada yang sambil ditinggal lari gitu. Karena memang takut gitu ya kalau minyak keciprat di kulit kita, selain lumayan menyakitkan, pastinya juga nantinya luka ya, seperti itu. Luka ya. Hati-hati, itu ada yang takutnya gosong. Biasanya udah. Belum cukup kering ya? Yang cukup kering nggak sih? Ya. Kalau kita yang matiin aja dulu, berarti kalau udah cukup kering segitu cukup? Cukup atau masih kurang? Saya nggak tahu. Enggak, yang maksudnya suka lebih kering atau tapi kayaknya kurang sih segitu. Yang kering ya, yang kering. Lebih kering. Ya. Kena. Barusan saya kena, sahabat, kena tangan. Cipratannya ini kena. Ya. Jadi kalian memang harus lebih menghargai apa yang ibu lakukan ya setiap hari. Ternyata pekerjaan di rumah itu nggak ada habisnya ya, banyak sekali ya. Tadi mencuci, ya jemur, kemudian bersih-bersih rumah, masak, nanti masih setelah masak harus bersih-bersih lagi dan lain sebagainya. Ya, kemudian setrika, banyak sekali lah ya. Itulah sebabnya kenapa kita mesti lebih ya, lebih menghargai apa yang dilakukan. Oke, jadi saya mau ngasih tahu buat para suami, beginilah pekerjaannya, saya bisa merasakan, jadi tolong bantu mereka ya, istri Anda ya, masak atau apapun pekerjaan rumah itu bukan pekerjaan yang cukup lumayan capek juga, melelahkan juga sebetulnya. Dan banyak challenge-nya ya, seperti sekarang ini ya. Ya tentu bisa dilihat ya, takut gosong atau apa enggak. Betul. Atau kalau mau dilihat mungkin bisa dimatiin dulu aja biar aman.
balik kan takutnya banyak yang berat ya. Gimana, keluar keringat dingin nggak sambil masak? Sedikit. Grogi nggak? Sedikit. Grogi apa takut ya? Ya, jadi sahabat, banyak hal yang bisa kita pelajari hari ini ya, khususnya tentang pentingnya kerjasama sebagai pasangan ya. Karena memang ketika kita melakukan semua pekerjaan itu secara bersama, tadi kita udah bicara banyak, selain itu menjadi ringan, rasanya juga lebih nyaman ya. Dan nanti kita akan coba makan bersama, rasanya gimana kalau tahu ya, masakan ini kita masak bersama. Karena memang masakan itu enak itu sebenarnya bukan hanya dari bumbunya, bukan hanya dari orangnya pintar masak, bukan gitu ya. Tapi ketika masakan itu dimasak dengan penuh cinta, itu rasanya beda ya, pastinya lebih lezat gitu ya. Kalau saya dimasaknya dengan penuh ketakutan. Ketakutan kecipratan minyak. Ya, jadi Beda lagi dengan istri Anda ya. Dengan cinta. jadi kalau masakan dimasak dengan cinta itu hasilnya pasti lebih enak, lebih nikmat ya. Udah cukup nggak sih ya? Udah ya, hati-hati kita rapikan sampai lagi aman. Gimana? Ada yang lupa? Ada yang kecipratan enggak? Tidak. Nah, sukses ya berarti ya. Jadi ini adalah kali pertama ya. Ya, jadi pengalaman pertama suami saya masak dan langsung dikasih challenge-nya yang berat ya. Langsung dikasih challenge-nya goreng ikan ya, dengan resiko kecipratan minyak. Tapi ternyata sukses ya, sama sekali nggak ada luka. Tapi kecipratan nggak tadi? Sukses. Tapi kecipratan nggak tadi? Sedikit. Tidak apa-apa. nggak masalah ya. Oke. Nah, setelah kita selesai memasak, tadi udah ya sayur kacang, terus ada bala-bala ya atau bakwan ya. Keren ya namanya bala-bala ya. Selanjutnya ini lele. Sip ya. Dan sudah lapar tentunya, kita siap untuk makan. Mari. Aku datang sayang. Ya. Saatnya kita makan ya. Ini minumnya dulu ya. Oke. Dan jangan pernah khawatir ya. Kadang-kadang kan kita merasa, apalagi bagi pasangan muda ya, pengantin baru seperti yang kita bilang di awal tuh, kadang-kadang kan dana terbatas ya. Pekerjaan masih nyari mungkin ya, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Kita pun juga sekarang sederhana nih ya, lesehan makannya. Minumnya juga sangat-sangat bergengsi ya. Air putih ya. Oke. Air sehat. Sekarang saya akan siapkan makanannya dulu. Udah lapar nih, saya udah nggak sabar makan dengan sayur kesukaan saya. Nah, ini dia, istri saya sudah nyiapin makanan sayur kacang. Kacang ya. Oke, dan jangan lupa garpunya sebelum pakai garpu ya, sebentar. Wah, ini ada bala-bala ataupun bakwan, terus tambah sambal, ada cekernya juga. Ini masakan rumahan ya, seperti ini ya, masakan rumahan. Yang saya suka juga itu sayur kacang.
dan lele yang tadi saya masak. Nah, ini dia lele. Lelenya besar-besar, jadi kita harus potong juga tidak terlalu besar. Garpunya sudah datang. Oke. Dan biasa ya, sepertinya nggak lengkap kalau makan tanpa kerupuk, ya kan? Kerupuk. Oke, seperti biasa sebelum makan kita akan berdoa dulu ya. Seperti itu, kita akan berdoa. Amin. Ya, dan kita akan siap untuk menikmati makan bersama ya, dengan apa, masakan yang sudah kita masak sendiri. Rasanya pasti lebih nikmat. Kebiasaan saya sebelum makan biasanya minum dulu sedikit. Mari kita coba makan. Dan saat makan itu saat yang paling tepat untuk ngobrol ya. Kita bisa kan sambil santai ya, kita bisa bicara banyak tentang pasangan. Terus kalau udah punya anak biasanya kita juga ngobrol bersama anak-anak ya, atau apa namanya, hal-hal yang bisa kita bicarakan bersama sambil santap makan. Ya. Karena pastinya selain lebih nikmat, rasanya itu lebih itu ya, beda lah ya pokoknya ya, saat kita apa namanya bicara sambil makan ya. Apalagi kalau masakan itu dibuat oleh pasangan kita, atau seperti yang tadi kita lakukan itu dilakukan bersama. Itu pasti jauh-jauh lebih nikmat. Sama kalian juga dengan lahap, karena memang enak ya. Karena biasanya kalau masak itu seperti yang saya bilang tadi, bukan hanya karena yang masak pintar ya, udah berpengalaman, terus atau bumbunya memang pas seperti itu, tapi karena memang dimasak dengan penuh cinta, jadi rasanya itu pasti beda ya, lebih nikmat, lebih enak. Nggak lengkap kayaknya kalau nggak kriuk-kriuk ya. Sama seperti dalam kehidupan berumah tangga itu pasti kan warna-warni ya, macam-macam. Ya. Nggak monoton lah istilahnya, seperti itu. Jadi kita semuanya harus bisa menikmati kehidupan dalam rumah tangga kita, terlepas dari tantangan itu pasti selalu ada, ya kan? Dan emang harus ada tantangan biar kita lebih maju. Dan tantangan itu sebetulnya juga bisa membentuk kepribadian kita, ya. Jadi jangan takut mengenai tantangan dalam kehidupan ini. Hadapi tantangan, jangan menghindar. Kecuali kalau kita meminimalisir masalah, itu boleh. Tapi kalau tantangan jika dalam kehidupan kita dihadapinya, menghadapi tantangan, ya belajar untuk mencoba menyelesaikan semua tantangan yang kita hadapi. Jangan takut, pasti segala sesuatu ada solusinya. Ya. Jadi seperti kalau kita makan ikan, itu kan kita belajar kesabaran ya. Kan takutnya ada duri, sengaja kita makan, jadi harus disabar makanya. Sama juga seperti kehidupan kita. Dalam hidup itu memang harus sabar ya, dalam menghadapi segala sesuatunya.
Kita Ya. harus lebih sabar. Sabar salah satu kunci untuk keberhasilan kita. Karena kalau kita nggak sabar dalam kehidupan rumah tangga, itu biasanya ya kita nggak akan menemukan kebahagiaan, ya kan? Hmm. Karena seperti kita bilang tadi di awal, masalah itu akan ada dan akan selalu ada. Ya, bukan kita membuat-buat masalah, bukan gitu. Tapi memang itu ada untuk dapat membuat kita lebih pandai gitu ya, untuk gimana nih solusinya gitu ya. Mencari solusi. Mencari solusi. Bukan menghindar, tapi mencoba untuk belajar mencari solusi. Karena ketika kita udah terlatih dan berhasil untuk menghadapi berbagai masalah, ya, dan mungkin banyak masalah yang akan kita hadapi, kita akan lebih bisa dewasa gitu lah ya istilahnya, Lebih dewasa, betul. dalam menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kita. Dan itu sangat bermanfaat bukan hanya buat kita dan keluarga kita, tapi lebih daripada itu kita bisa menolong lebih banyak orang dengan pengalaman yang kita punya saat kita menghadapi masalah dan kita berhasil menghadapinya dengan baik. Kita bisa menolong orang lain agar mereka pun juga belajar minimal tadi untuk bersabar lah ya. Ya, karena memang seringkali semuanya nggak bisa secepat yang kita inginkan gitu ya. Kalau namanya segala sesuatunya itu proses lah, seperti itu. Seperti tadi kita kan nggak langsung makanan ada di depan mata ya. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan ya, tentu saja, dan itu butuh waktu. Seperti itu, dan itulah kehidupan, segala sesuatunya butuh proses. Jadi apalagi bagi pasangan baru ya, bagi yang baru menikah dan lain sebagainya, jangan berharap semuanya bisa kita dapatkan dengan instan ya. Pengennya langsung enak, pengennya semuanya tersedia, nyaman ya. Karena memang kita semuanya butuh perjuangan dalam hidup kita. Jadi perlu kerjasama antara suami dan istri. Butuh kesabaran seperti saat makan ikan. Karena kalau kita nggak hati-hati, kalau nggak sabar, bisa salah makan duri. Ya. Tapi nikmat ya kalau kita bisa sabar itu. Dan hasilnya pasti akan lebih baik dibanding kalau tidak sabar. Ya. Karena memang sebenarnya semuanya itu hanya butuh waktu kok, ya kan? Ya, betul. Ya kan? Seperti kata orang bijak, ya. Setelah hujan besar, setelah badai besar, biasanya akan muncul apa? Pelangi, enggak? Ya. Yang indah, yang bisa kita nikmati. Tapi kadang-kadang namanya manusia ya, saat badai datang, banyak yang nggak kuat ya. Ya. Makanya kita nggak boleh sombong ya, berujar banyak hal gitu ya, karena memang nanti pasti akan ada badai yang menguji.
menguji cinta kita. Cie. Ya, makanya kalau kita nggak kuat, ya ketika badai itu datang, dan nanti biasanya juga semakin besar ya, dan kadang-kadang dengkulnya durasinya juga semakin lama juga ya. Ya, jadi makanya butuh kesabaran ekstra ketika ujian datang, ketika badai datang dalam kehidupan rumah tangga kita. Kuat nggak kita? Sahabat, ini banyak duri di sini yang tadi saya coba menyisihkan, menyingkirkan satu persatu duri di sini yang ini biar saya tidak keselak. Ya. Butuh kesabaran, butuh waktu memang yang cukup lama. Tapi itu seni ya. Seni yang hanya kita bisa pelajari dalam kehidupan rumah tangga. Enggak. Ya. Karena ini tidak diajari di sekolah, tidak diajari di, tidak ada kursus ya berumah tangga. Ya. Jadi kursusnya hanya di sini, di Bung Edi Official. Ya. Jadi banyak belajar. Dan semua pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita itu benar-benar untuk kebaikan kita. Terlepas dari nggak semua pengalaman itu baik ya. Kadang-kadang juga banyak pengalaman yang sangat-sangat tidak kita inginkan ya, atau bahkan bisa dibilang pengalaman buruk gitu ya. Tapi ya itu tadi, dengan kesabaran yang kita miliki ya, kita jadikan pengalaman itu seburuk apapun itu tetap menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Makanya sahabat, jangan takut ketika Anda menghadapi masalah. Anda harus hadapi, jangan lari, karena memang itu saatnya Anda untuk belajar mengatasi segala masalah dalam kehidupan ini. Menjadi lebih dewasa ketika Anda mulai mencoba mencari solusi untuk mengatasi, menyelesaikan masalah yang Anda hadapi secara individu ataupun dalam keluarga Anda. Ya. Dan semakin banyak pengajaran yang kita dapatkan, kita tambah pintar ya. Betul. Karena kan pengalamannya tambah banyak ya. Dan orang yang bijak itu bukan hanya kalau udah pintar ya, bukan hanya untuk dirinya sendiri ya. Karena ilmu itu kalau nggak dibagi nggak akan ada manfaatnya, bahkan bisa hilang dengan sendirinya ya. Setuju? Tidak ada faedahnya. Makanya saat kita bisa berhasil dalam menghadapi apapun masalah dalam kehidupan kita, kita bisa bantu orang lain agar mereka pun juga dapat terlepas dari masalah kehidupan mereka. Karena memang itu nggak ada sekolahnya ya kan. Hanya pengalaman hidup itu ya, sekolahnya ya di situ gitu ya. Pengalaman hidup sehari-hari yang kita alami. Belajar menjalani kehidupan keluarga dengan lebih baik. Dan belajar di situ tempat belajarnya. Di dalam rumah kita, dalam keluarga kita, bersama istri, suami, anak-anak.
yang terakhir yang kita makan adalah ceker. Ceker ini selain menyehatkan, ini mengandung kolagen yang tinggi loh. Bisa bikin awet muda. Ya. Dan juga filosofinya, sebenarnya kalau suka makan ceker itu tipe pekerja. Karena ini dipakai untuk kerja keras nih. Dalam hidup memang harus suka bekerja keras ya. Tuh. Karena tanpa usaha kita nggak akan bisa mendapatkan apa yang kita impikan ya. Kita nggak bisa berdoa agar keajaiban datang dalam hidup kita, karena kita sendiri yang akan mendatangkan keajaiban itu dengan usaha kita dan tentu saja dengan berkat yang akan kita terima. Karena memang harus ada usaha dulu, betul kan? Ya. Sesuai kemampuan kita dan perjuangan kita. Pasti ada hasilnya. Hasilnya seberapa? Kalau memang itu tidak sesuai dengan pengharapan kita, contohnya ini hanya 80% kita berhasil, 20%-nya serahkan sama yang di atas. Oke? Ya, jadi kita perlu untuk mensyukuri apapun dalam kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita berasa syukur, segala sesuatunya akan tampak dan terasa nikmat lah, ya kan? Sejauh kita masih diberikan napas, selesaikan semua pekerjaan kita. Yang tadi saya bilang hanya 80%, 20%-nya lagi sejauh Anda masih napas, lanjutin untuk mencapai 100% yang Anda harapkan. Selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha, ya. Seperti saat ini kami sedang berusaha untuk menyelesaikan Ceker ayam. rasanya nikmat ya, walaupun sederhana. Makanan kita, makanan kami hari ini, tapi selain menyehatkan juga lezat dan tentu saja nikmat karena kita buat bersama dan kita makan bersama. Terima kasih ya sayang. Akhirnya selesai juga makannya ya. Oke. Setelah makan masih ada tugas yang menanti kita. Karena jemuran pastinya sudah kering dan saatnya setrika ya, biar baju rapi, kemudian juga wangi tentu saja. Oke, sahabat. Pekerjaan memang tidak pernah berhenti. Tapi kita terus harus menikmati apapun pekerjaan yang kita lakukan. Dan kalau kita dengan tekun terus menerus seperti ini bukan jadi sebuah beban bagi Anda, tetapi menjadi sebuah kenikmatan ya, karena semua tugas-tugas kita bisa diselesaikan dengan baik Ya. dengan ketekunan kita. Oke, sahabat, kita akan lanjut dengan pekerjaan kita selanjutnya. Oke, mari. Hai sahabat, sekarang waktunya kita setrika ya. Dan ternyata setrika pun juga bisa dilakukan bersama dengan pasangan kita. Karena memang segala sesuatunya harus dilakukan bersama ya, kerjasama. Sekarang saya akan nyemprot pewangi ke baju yang baru saja diambil dari jemuran ya.
karena biar wangi. Kemudian nanti istri saya yang menyetrika. Oke. Dan itu bisa kalian lakukan juga setiap saat jika memungkinkan ya. Jadi kalau pas ada waktu berdua seperti itu, lakukan pekerjaan rumah bersama-sama ya. Jadi daripada melakukan hal-hal yang kurang berguna gitu ya, ya udah kalau pas ada di rumah bersama ya udah kita lakukan pekerjaan rumah bersama gitu, karena setelah itu kan lebih enak ya kalau kita kerja dulu baru habis itu nyantai. Jadi bukan nyantai dulu baru habis itu bingung ya kan, karena banyak orang seperti itu kadang-kadang ya kan. Jadi penting kita untuk prioritas dalam hidup ini ya kan ya, karena kalau kita bisa prioritas segala sesuatunya akan dapat tepat waktu ya, tepat waktu. Tepat waktu pekerjaan semua selesai. Dan kita juga lebih nyaman ya kan, kita jadi punya waktu yang lebih santai, lebih banyak gitu kalau semua pekerjaan sudah kita lakukan. Apalagi kalau itu dilakukan bersama, itu jatuhnya lebih nyaman ya kan. Tuh, ini kan quality time kita berdua selamanya. Romantis ya. Jadi kalian juga bisa lakukan itu. Saat-saat seperti ini kan saat-saat yang paling tepat gitu ya untuk bicara banyak hal. Karena walaupun kelihatannya dalam keadaan kerja, tapi kan nyantai juga ya kan. Beda nggak rasanya kalau dikerjakan sendiri? Ya. Wah, ini kalau dikerjakan sendiri kayaknya capek. Ya. Benar-benar capek ya. Jadi para suami bantuin istrinya ya. Kalau anda nyantai di rumah, jangan main game. Iya ya. Ya. Tren masa kini ya. Kalau pekerjaannya di rumah masih numpuk, kita selesaikan dulu. Tuh kan jadinya kan jadi nyaman gitu ya kalau kita lakukan ini bersama-sama Ya. ya. Akhirnya selesai juga pekerjaan rumah kita ya. Ya, ketika semuanya dilakukan bersama jadi lebih mengasihkan ya. Terima kasih sayang sudah membantu, sangat-sangat membantu. Dan buat sahabat semuanya, kalian juga bisa lakukan ini di rumah kalian ya. Jadi selalu lakukan pekerjaan bersama-sama. Selain menyenangkan, kerja juga bisa lebih cepat dan tentu Hubungan saja kita juga lebih baik. ya. Dan tentu saja cinta di antara pasangan akan terus dapat dipertahankan. Dan tetap stay tune di Bung Edi Official Channel. Jangan lupa like, Subscribe, komen. dan share ke teman-teman Anda yang lain. Terima kasih. Terima kasih.